Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Batu Karang Melambangkan Kristus. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ulangan 32 ayat 33 ayat 3 dan 4. Ketika umat Israel berkemah di Kades di padang gurun Zin, tidak ada air bagi umat itu. Bilangan 20 ayat 2. Sebelumnya orang Israel telah mengalami kekurangan air di Horeb dan Allah telah memerintahkan Musa untuk memukul batu dan air menyembur keluar membuat orang Israel heran dan puas dengan air tersebut. Sekarang di Kades orang Israel mengalami masalah yang sama. Tidak ada air untuk diminum. Allah memerintahkan Musa untuk katakanlah kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Bilangan 20 ayat 8. Gantinya berbicara pada batu itu Musa yang marah. Memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Bilangan 20 ayat 11. Air memang keluar dengan banyak, tetapi Musa telah berdosa melawan Allah dan karena dosa itu dia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 20 ayat 11 dan 12. Buku Patriarchs and Prophets halaman 418 menuliskan bahwa oleh tindakannya yang kasar, Musa telah meniadakan kuasa dari pelajaran yang telah direncanakan Allah untuk diberikan kepada mereka. Batu karang itu yang menjadi lambang Kristus telah dipukul 1 kali. Sebagaimana Kristus harus dipersembahkan 1 kali. Untuk kali yang kedua, yang diperlukan hanyalah berbicara kepada batu karang itu. Sebagaimana kita cukup meminta saja berkat-berkat dalam nama Yesus. Oleh memukul batu karang itu untuk kedua kalinya, maka gambaran yang indah dari Kristus itu telah dirusakkan. Batu itulah Kristus yang menjadi landasan berdirinya umat Allah, baik secara pribadi maupun secara umum. Bayangan ini berlangsung terus di dalam kitab suci. Dalam khotbah terakhir Musa kepada bangsa Israel, barangkali mengingatkan kembali peristiwa ini. Ia menggunakan metafora batu untuk menggambarkan keteguhan Allah dan ketergantungan. Ulangan 32 ayat 3 dan 4 mengatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berabad-abad kemudian Daud kembali menggemakan tema yang sama. Juru selamatnya sebagai bukit batu. Kita dapat baca dalam Mazmur 62 ayat 7 di mana dituliskan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Yesaya juga menggunakan bayangan yang sama mengenai Mesias yang akan datang itu. Sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Yesaya 28 ayat 16. Yesus adalah batu karang yang hidup. 1 Petrus 2 ayat 4. Yesus juga mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Matius 16 ayat 18. Kiranya Yesus adalah batu karang di mana dasar jemaat kita didirikan. Kepada Yesus saja kita dapat senantiasa bergantung. Tuhan Yesus memberkati.